Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi kepada teman-teman semuanya nih. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak ini apa? Ini ada dua bendera dengan warna merah dan kuning. Nah, izinkan pada kesempatan kali ini saya Nadina Selvani dengan NPM A1G024037 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu ingin menyampaikan suatu materi yaitu tentang semapur. Nah, agar penyampaian yang saya sampaikan kepada teman-teman mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami, saya akan menerapkan penjelasan dengan menggunakan metode 5W1H, yaitu apa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Nah, maka dari itu, saya harap teman-teman semuanya dapat menonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Nah, pasti ada beberapa dari teman-teman yang masih belum tahu nih apa itu semapur, dua bendera ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu apa sih itu semapur. Jadi, dua bendera ini merupakan suatu metode mengirim pesan atau komunikasi dengan cara menggerakkan dua bendera kecil di tangan. Jadi, dengan membentuk berbagai macam posisi-posisi atau gerakan-gerakan yang mewakili huruf-huruf alfabet. Nah, jadi semapur atau dua bendera ini termasuk ke dalam komunikasi visual yang tanpa melibatkan suara dan juga tanpa alat elektronik. Lihat bendera ini, kapan sih kita harus menggunakan semapur? Jadi semapur itu kita gunakan ketika kita tidak dapat menyampaikan suatu informasi atau suatu pesan secara langsung dalam jarak yang dekat. Jadi semapur ini digunakan dalam jarak yang jauh nih, terutama ketika kita tidak bisa menyampaikan suatu pesan melalui suara secara langsung ataupun tidak bisa menggunakan alat komunikasi seperti handphone ataupun walkie-talkie. Nah, jadi dalam kegiatan pramuka, semapur ini digunakan pada saat ada acara perlombaan, latihan sandi, ataupun latihan komunikasi dalam suatu regu. Kenapa sih kita harus belajar semapur? Jadi, ketika kita belajar semapur, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu. Yang pertama yaitu melatih kedisiplinan dan ketelitian kita. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama tim antara sang pengirim dan sang penerima pesan. Yang ketiga yaitu menambah wawasan kita dalam berkomunikasi secara nonverbal. Yang keempat yaitu berguna ketika saat darurat, ketika tidak ada komunikasi atau alat komunikasi apapun. Wah, siapa ya yang pertama kali menemukan semapur? Jadi, semapur pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan sekaligus pendeta dari Prancis pada abad akhir ke-18 bernama Claude Cay. Nah, semapur pertama kali digunakan untuk komunikasi militer dan pemerintahan, lalu diadaptasi ke dalam sistem pramuka untuk latihan komunikasi manual. Di mana sih kita menggunakan semapur? Jadi semapur itu biasanya digunakan pada saat adanya kegiatan pramuka seperti halnya saat ujian, saat latihan, atau saat lomba kecakapan. Yang kedua, kita bisa gunakan di area terbuka seperti halnya di lapangan, di perkemahan, ataupun di hutan, atau juga bisa di bukit. Lalu pada saat kondisi darurat di mana tidak ada suatu alat komunikasi apapun, kita bisa menggunakan semapur. Lalu yang terakhir yaitu biasanya juga digunakan pada saat kemaritiman dan juga pengawasan pantai. Seperti contohnya ketika satu kapal bertemu dengan kapal lainnya ingin mengirimkan suatu pesan, maka digunakanlah semapur karena kita tidak bisa menyampaikan suatu pesan menggunakan suara. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
teman-teman, itulah semua yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.